Dewa Obat Terkuat. Bab 295. Sue yang tidak bisa menahan rasa cemasnya. Keluarga di belakang mereka semuanya adalah keluarga terkenal di utara. Persaingan sudah besar di utara. Mereka tidak berani melakukan sesuatu yang besar, setidaknya mereka tidak berani melakukan kesalahan. Jika saingan keluarga Anda mengetahui dan menyebarkan berita negatif, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi keluarga Anda. Sue yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Saat ini, Anda harus tenang. Karena pihak lain tidak membunuhnya secara langsung, dia pasti punya agenda. Dia tidak bisa membayangkan, selain uang, apa lagi yang diinginkan orang-orang bawah tanah ini. Mereka pasti hanya menginginkan lebih banyak uang. Beberapa orang meneriaki Cheng Xiang, ingin melepaskan ikatannya dan menggigit Cheng Xiang sampai mati. Jika dia tidak terus-menerus mengatakan bahwa itu benar-benar aman, apakah mereka akan jatuh ke titik ini? Sekarang bukan saja saya tidak bisa bermain, tetapi saya telah diculik ke tempat seperti ini, di mana langit tidak merespons saya, dan bumi serta bumi tidak berfungsi dengan baik. Cheng Xiang tidak bisa menahan tangisnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, dia akan mati. Jika dia menyinggung orang-orang seperti Tian Hai, dia akan mati. Aku juga tidak tahu. Dia menangis, bagaimana saya tahu hal seperti ini akan terjadi? Saya tidak mau. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa sekarang tidak aman atau tidak aman, tapi kamu harus datang, dan sekarang kamu menyalahkanku. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menjadi marah pada Sue Yang. Sue Yang menjadi semakin marah dan balas mengutuk. Setelah beberapa saat, suara beberapa dari mereka yang saling memarahi terdengar dari gudang. Namun Xiao Dao dan yang lainnya menunggu di luar, tidak terburu-buru untuk masuk, dan membiarkan diri mereka memulai perselisihan internal. Tuan muda ini benar-benar pemalu. Mereka akan menanggung banyak penderitaan malam ini. Xiao Dao mendengus dan berteriak, biarkan dapur memanggang ikan utuh dan memakannya. Kita bisa tinggal di luar saja malam ini. Lin Yi membawa Ye Xihan pulang, dan Ye Qianxue sudah kembali ke kamarnya untuk tidur. Saat mereka berdua berjalan, Ye Xihan terus berbicara dan banyak mengobrol. Lin Yi mendengar satu kalimat bahwa dia ingin membalas kebaikannya. Tapi dia bahkan tidak tahu bantuan apa itu. Lin Yi mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Takut. Aku takut padamu, oke. Wajahnya penuh ketidakberdayaan, Nona kedua, tolong lepaskan aku. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, katakan saja dan anggap itu sebagai balasan atas kebaikanku, oke. Mendengar kata-kata tersebut, Ye Xihan akhirnya berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan mengatur pernapasannya. Dia mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Lin Yi, dan berkata dengan serius, oke, kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak memaksamu. Bukankah ini yang disebut memaksa? Lin Yi ingin mengatakannya, tapi dia masih menahannya. Dia tidak mampu menyinggung mulut Ye Xihan yang seperti gatling. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunuh seseorang atau bakar? Aduh. Ye Xihan memelototi Lin Yi, siapa yang memintamu melakukan ini? Aku belum memikirkannya, tapi ingat saja janjimu dan jangan mengingkarinya ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan rambutnya dengan penuh kemenangan, berjalan menaiki tangga, dan kembali ke kamarnya sambil menyenandungkan sebuah lagu. Lin Yi merasa seolah-olah dia telah dibodohi, tetapi bahkan jika dia dibodohi, dia hanya bisa mengakuinya. Setidaknya di dunia ini, masih ada orang yang berani mengambil inisiatif untuk menjebaknya dan sangat tidak bermoral. Ngomong-ngomong, ini cukup menarik. Pada waktu itu, di ibu kota provinsi, di sebuah hotel. Di dalam suite mewah, beberapa orang parubaya berjalan mondar-mandir, jelas sedikit tidak sabar. Masih tidak bisa menghubungimu. Bukankah kamu bilang kamu mengikuti kami ke ibu kota provinsi? Kamu seharusnya sudah tiba sejak lama, kan? Ponsel dimatikan. Saya hanya bertanya dan sepertinya saya tidak bisa menghubungi anak-anak dari keluarga lain. Sue Gang menghela nafas dan berkata dengan marah, sudah lama ku bilang, jangan ikut dengan kami. Kami di sini untuk melakukan sesuatu, bukan untuk bermain. Tidak apa-apa sekarang, orang itu sudah pergi. Lingkungan di ibu kota provinsi saat ini sedang kacau, dan lingkaran bawah tanah baru saja dibersihkan. Ini adalah masa kekacauan. Orang-orang dari keluarga besar di utara datang untuk memperjuangkannya, dan ini hanya akan menjadi lebih kacau. Apakah para bajingan ini mengira karena mereka berasal dari utara, mereka bisa menjadi tidak bermoral? Tuan ketiga, harap tenang. Prioritas pertama adalah menemukan seseorang. Bawahannya dengan hati-hati membujuknya. Sue Gang tidak tahu bahwa dia harus mencari seseorang terlebih dahulu,
Jika tidak, jika Sue yang meninggal, keluarga Sue akan menderita kerugian besar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Di tempat seperti ini, orang-orang hilang. Selain dari lingkaran atas tanah, kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka terlibat dalam kompetisi di lingkaran bawah tanah. Itu yang paling berbahaya. Teruslah mencari. Kita harus menemukan seseorang. Sue Gang berteriak, jangan menunggu keluarga Sue mengambil tindakan. Jika dia mengancam kita di saat kritis, saya akan benar-benar mematahkan kakinya. Adegan ini terjadi hampir bersamaan di beberapa rumah lainnya. Tidak ada yang menyangka ketika pertama kali tiba di ibu kota provinsi, mereka bahkan belum mulai mengambil tindakan atau bahkan bersentuhan dengan orang-orang di kalangan bawah tanah. Akibatnya, anak-anak muda di keluarganya akan kehilangan kontak di ibu kota provinsi. Tuan ketiga, katakan padaku, mungkinkah itu Hei Lang? Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu, dan Sue yang segera berbalik untuk melihat. Hei Lang. Bukannya dia tidak meragukannya. Untuk mengatakan siapa yang paling menghargai ibu kota provinsi ini, tidak diragukan lagi adalah Hei Lang. Faktanya, ini adalah wilayah yang harus diperjuangkan Hei Lang, karena keluarga mereka kini telah kehilangan Haicheng ibu kota provinsi, mereka akan kalah. Itu terlalu besar. Haicheng saat ini seperti wanita cantik, tapi tidak ada yang berani pergi ke sana. Semua orang khawatir wanita ini beracun dan akan mati jika disentuh. Lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi adalah barang yang tidak memiliki pemilik, terutama serigala hitam. Dia pernah ke pantai sebelumnya, dan sekarang dia langsung memilih ibu kota provinsi, yang menjelaskan banyak hal. Sue Gang mengerutkan kening. Dia curiga bahwa serigala hitamlah yang menculik anak-anak dari beberapa keluarga untuk mengancam mereka dan membuat mereka mundur dari kompetisi di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Di mana dia sekarang? Di pinggiran ibu kota provinsi, nampaknya masyarakat tidak berani memasuki ibu kota provinsi dengan mudah. Sue Gang mendengus, serigala hitam ini berhati-hati, kudengar dia mendapat masalah di Haicheng, dan sekarang dia lebih pintar. Kirimkan seseorang untuk mengawasinya. Jika kamu punya petunjuk, segera beritahu aku. Ya. Saat ini, Hei Lang tidak hanya diawasi oleh keluarga Sue, tapi juga oleh beberapa keluarga lain yang juga mencurigainya. Apalagi karena Hei Lang tinggal di pinggiran kota daripada memasuki ibu kota provinsi, membuat mereka semakin curiga. Hei Lang, yang menyadari bahwa dia sedang diawasi, hanya mencibir. Apakah para idiot ini benar-benar berpikir bahwa lingkaran bawah tanah di pesisir pantai begitu mudah untuk dilewati? Saat kami merebut Haicheng, kami memberi banyak sumber daya kepada saudara-saudara Qiu tanpa biaya apapun. Bagaimana kami bisa berhasil? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa jika mereka datang ke sini dan mengatakan sesuatu, seseorang akan mematuhinya? Lelucon yang luar biasa. Dan bodoh. Serigala hitam mengutuk begitu saja. Beda kalangan beda cara mainnya. Beraninya ikut permainan kalau tidak paham aturannya. Tuan serigala hitam, mereka semua mencurigai kita, jadi apa yang harus kita lakukan? Pria itu bertanya. Lagi pula, ada beberapa keluarga, dan bukanlah hal yang baik jika mereka tersinggung pada saat yang bersamaan. Hei Lang tersenyum, dengan ekspresi seram di wajahnya. Karena mereka ingin memberi manfaat bagi kita, tentu kita harus menerimanya. Bab 296. Serigala hitam tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangnya. Para idiot itu bahkan tidak tahu apa aturannya dan bagaimana metodenya dimainkan di lingkaran bawah tanah pesisir. Hanya melihat berapa banyak yang mereka dapatkan, mereka mengira setiap orang punya kesempatan. Seperti yang diketahui semua orang, setiap lingkaran tidak memiliki aturan dan gameplaynya masing-masing. Orang yang tidak memahami aturan hanya akan menderita kerugian atau bahkan menimbulkan masalah jika datang dengan tergesa-gesa. Keluarga mereka, dan keluarga di belakang Fuyu, juga menghabiskan banyak upaya pada awalnya untuk benar-benar memiliki seperangkat cara yang aman dan dapat membawa manfaat besar bagi keluarga. Di mana keluarga Sue, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Jangan khawatirkan mereka. Hei Lang mendengus, yang paling penting sekarang adalah mendapatkan pengendali lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi ke tangan kita secepat mungkin. Dia melirik ke arah bawahannya, yang langsung berkata, ya, kami menemukannya. Namanya Nan Sanshi. Saat ini, dia adalah satu-satunya bos bawah tanah yang tersisa di seluruh ibu kota provinsi. Yang lainnya semuanya mati saat terakhir kali keluarga Qiu bertarung dengan Fuyu. Hei Lang secara alami mengetahui masalah ini, dan banyak dari mereka mati di tangannya. Namun, Nan Sanshi ini agak aneh. Bawahannya bertanya-tanya,
secara logika, lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi sekarang menjadi miliknya sendiri. Dia dapat sepenuhnya mengendalikan semua sumber daya industri abu-abu dan menghasilkan banyak uang, tetapi dia telah mengambil semua industri abu-abu di tangannya. Semuanya tutup. Hei Lang mengerutkan kening. Industri abu-abu ini seringkali merupakan yang paling menguntungkan. Nan Sanshi sebenarnya menyerah. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Nan Sanshi. Ini setara dengan membuang beberapa tambang emas dengan sia-sia. Bisakah kamu mengambil alih secara langsung? Serigala hitam bertanya. Jika dia bisa menemukan seseorang untuk mengambil alih dan sepenuhnya mengambil alih industri abu-abu itu, dan Nan Sanshi tidak diperlukan. Tidak, dia telah menutupnya dan memutus semua saluran sumber daya. Tidak ada cara untuk mengambil alih kecuali kita memulai dari awal lagi. Mulai dari awal. Hei Lang mencibir. Identitas mereka adalah milik lingkaran atas. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan memilih jalan terburuk ini. Jika mereka berani melakukan ini, apalagi yang mereka ingin agen tersebut lakukan? Hubungi dia. Hei Lang membuat keputusan tegas, beritahu Nan Sanshi bahwa kamu hanya punya satu kesempatan. Ya, dia sangat kuat dan mendominasi, dan sama sekali tidak menganggap serius Nan Sanshi dan keluarga lainnya. Dia pasti akan memenangkan lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Adapun Hai Cheng. Hei Lang menarik napas dalam-dalam. Saat dia memikirkan wajah Lin Yi, dia merasa sedikit takut. Jika dia masih mengendalikan Hai Cheng, mungkin akan sulit baginya untuk merebut kembali Hai Cheng. Masalah ini juga membuatnya pusing. Tidak peduli apa, jika ibu kota provinsi bisa direbut, itu akan cukup untuk menutupi hilangnya Hai Cheng. Kepala keluarga tidak bisa menyalahkanku. Dia tidak ingin melihat Lin Yi sekarang, bahkan sampai mati, tetapi begitu dia menutup matanya, dia melihat wajah Lin Yi, yang membuatnya sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani menutup matanya. Pada waktu itu, Nan Sanshi baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Yang Rong dan meminta nasihatnya serta mempelajari sesuatu. Untuk pertama kalinya, dia merasa mudah baginya untuk tidak menjadi bos, dan dia jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sungguh perasaan yang luar biasa karena tidak ada tekanan. Dia tidak perlu mempertimbangkan masalah keselamatan, atau khawatir akan mendapat masalah besar tanpa ada yang menyelesaikannya. Sebaliknya, dengan Lin Yi di belakangnya, dia yakin dengan apapun yang dia lakukan sekarang. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya sudah membelot ke Tianhai sejak lama. Nan Sanshi hanya bisa menghela nafas. Tuan Nan, seseorang datang mengunjungi Anda dan mengatakan dia dari utara. Datang dari utara lagi. Nan Sanshi meluruskan ekspresinya dan berkata, tidak. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang mengunjunginya. Kecuali Zheng Yun yang datang pertama kali, orang-orang yang datang kemudian cukup sopan, tetapi mereka hanya berpura-pura, dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Mata mereka memandangnya masih menghina dan merendahkan. Jika ada orang dari utara yang datang menemui saya di masa depan, mereka tidak akan terlihat. Nan Sanshi langsung memberi perintah. Ya. Sekretaris itu berbalik dan keluar. Di meja depan, Fang Jun sedang duduk di ruang tunggu dan menunggu. Halo, Tuan Fang, Tuan Nan sedang sibuk dengan sesuatu dan tidak dapat bertemu dengan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Wanita meja depan datang dan berkata sambil tersenyum. Fang Jun sedikit mengernyit, Anda bilang Tuan Nan tidak punya waktu untuk menemui saya. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa aku dari utara? Tuan Fang, sudah ku bilang, sejujurnya, ada banyak orang dari utara yang mencari Tuan Nan baru-baru ini. Wanita di meja depan masih tersenyum dan menjawab, tetapi Fang Jun dapat dengan jelas mendengar bahwa dia sedikit menghina. Sepertinya dikatakan, bukankah itu dari utara? Terus, Fang Jun berdiri dan meluruskan kerah bajunya, saya sarankan Anda menelepon Tuan Nan lagi untuk menghindari kesalahpahaman dan Tuan Nan akan menderita banyak kerugian. Melihat wanita di meja depan hendak menolak, dia langsung berkata, jika Presiden Nan menderita kerugian besar, dapatkah Anda memikul tanggung jawab ini? Resepsionis mengatakan apa yang dia katakan, tetapi dia menariknya kembali, merasa tidak nyaman di hatinya. Maaf, Tuan Nan tidak ada. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia mengatakan ini lagi. Sudah diberitahukan di atas dan dia harus melakukan ini. Fang Jun sedikit kesal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kurangnya kebijaksanaan di meja depan. Mendengus. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang kecil dan berjalan langsung menuju lift. Tuan Fang. Tuan Fang.
Fang Jun mengabaikan resepsionis sama sekali dan langsung berjalan ke lift. Dia menatap resepsionis dengan acuh tak acuh dan menutup pintu lift. Dia langsung menekan tombol di lantai paling atas, siap datang ke pintu untuk melihat siapa Nan Sanshi ini. Ding dong. Lift telah tiba dan pintunya terbuka. Fang Jun melangkah keluar, mengangkat kepalanya sedikit, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Tuan Fang, mohon tetap di sini. Sekretaris menerima telepon dari meja depan dan membawa beberapa orang bersamanya untuk memblokir koridor. Mereka semua adalah orang-orang dari lingkaran bawah tanah, dan mereka masih memiliki aura yang kuat. Jika Nan Sanshi tidak berulang kali meminta mereka untuk meningkatkan kualitasnya, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kenapa? Nan Sanshi bahkan tidak berani menemuiku. Fang Jun berkata terus terang, saya di sini sendiri sekarang, apakah dia masih bersembunyi? Dia mengambil langkah maju tanpa rasa takut, memandang orang-orang di depannya seperti segerombolan semut minggir. Sekretaris dan yang lainnya tidak bergerak, dan mata mereka menjadi lebih dingin. Nan Sanshi berkata bahwa mereka harus berkualitas tinggi, tetapi dia sepertinya tidak mengatakan bahwa mereka tidak boleh memukul orang, bukan? Menjadi sombong jelas berarti Anda tidak menganggapnya serius. Berhenti. Tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, Nan Sanshi keluar dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa memperlakukan tamu seperti ini ketika ada tamu yang datang? Dia mendekat dan menatap Fang Jun, setengah tersenyum. Nan Sanshi, jangan bersulang dan kamu akan dihukum dengan minuman. Jika aku memberimu wajah, kamu dapat melanjutkan, jika tidak. Fang Jun menyipitkan matanya, Tuan Heilang tidak keberatan, jadi tidak akan ada satupun pemain besar di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi ini. Bersambung.